Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وما كان من المشرك ومداد كلماته. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana, yang kembali memberikan kepada kita kesempatan hidup pagi ini, ba'dama amatana, setelah kematian kita sesaat tadi malam, wa ilaihin nusur, dan pada Allah lah kita nanti pasti dikumpulkan dan dikembalikan. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fih. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan kumpulkan kami pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan alhamdulillah kita berpagi-pagi dalam iman, tergerak dan bergerak langkah dan hati kita untuk beramal dengan amal yang saleh. Alhamdulillah berpagi-pagi dalam Islam. Alhamdulillah berpagi-pagi dalam keadaan rukuk dan sujud dengan tasbih dan tahmid, dengan istighfar yang kita ucapkan dan lafazkan, mengakui segala khilaf dan kesalahan-kesalahan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah bangun pagi dalam keadaan sehat wal faragh, dalam keadaan sehat, diberikan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan kebaikan dan ketaatan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah atas lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kedua ini, pertama saya ngisi di sini di bulan Ramadan ya. Kesempatan kedua ini saya diamanahkan untuk berbagi beberapa kajian tentang Al-Qur'an. Maka kita akan mulai dengan Ummul Kitab. Kita akan mulai dengan satu surat yang disebut dengan Sab'ul Matani, yang diulang dan diulang. Dia punya nama Ummul Kitab, ya. Dia punya nama sesuatu yang diulang, 7 ayat yang diulang. Dan tidak sah salat kita kalau kita tak membaca surat ini. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Biar orang itu salat subuh, rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Yasin, tapi nggak baca Al-Fatihah, tidak akan sah salatnya. Jadi termasuk orang yang pertama masuk Islam, hal yang pertama kali diajarkan kepadanya adalah membaca Al-Fatihah. Nah, pada Allah Subhanahu wa taala kita akan berbagi ayat-ayat di pagi hari ini dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran, pembuka Al-Quran, 7 ayat yang diulang-ulang.
Dan kita akan berbagi kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi ketika sang imam membaca surat ini. Baik, saya bacakan ayatnya. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, apabila Quran dibacakan, ansitu, dengarkan, perhatikan, wasma'u, dan dengarkan, la'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Maka semoga Allah menurunkan rahmat ampunannya kepada setiap kita yang Allah takdirkan duduk dalam majlis Quran ini. Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma rahmna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami semua di majlis Al-Quran. Baik, diawali dengan huruf Bismillah. Walaupun para imam biasanya ada yang menjaharkannya, ada yang mensirkannya, tidak ada masalah. Mau dibaca keras, mau dibaca pelan, tidak masalah. Asal tetap dibaca Bismillah. Al-Quran itu diawali dengan huruf Ba dan diakhiri dengan huruf Sin atau Sa. Jadi Al-Quran itu diawali dalam susunan tertib peletakannya itu diawali dengan huruf Ba dan diakhiri dengan huruf Sin. Kalau dalam urutan turun itu berbeda-beda. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dengan cara yang benar Quran itu turun dan membawa kebenaran Quran itu turun. Di Lauhul Mahfuz sudah sempurna, kemudian dalam prakteknya apa yang terjadi saat itu maka tahapan-tahapan Quran itu turun sesuai dengan keadaan hari itu. Maka kalau Al-Maidah ayat 3 itu di pertengahannya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tapi para sahabat tidak sepakat. Sebagian para sahabat bukan itu ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun itu di surat Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kalian pada satu masa di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan. Kalau hal yang baik yang dia lakukan akan dapatkan kebaikan, kalau hal yang buruk dia lakukan akan dapatkan yang setimpal dan dia tak akan pernah dizalimi. Ada yang menyebutkan bukan itu, ada yang menyebutkan ayat yang terakhir turun itu surat masih di Al-Baqarah, di bab tentang riba, wa halallahu al-bai'a wa harama riba. Jadi kalau kalau ayat yang terakhir turun, para sahabat itu berbeda pendapat. Karena bisa saja mereka yang mendengar terakhir ayat ini, tapi hampir tidak jauh dari tiga ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum atau wattaqu yawman turja'una fihi ilallah atau wa halallahu al-bai'a wa harama riba. Kalau surat yang terakhir turun, maka tak ada perbedaan pendapat para sahabat dan ulama. Surat yang terakhir turun itu An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Namun dalam susunan Al-Qur'an maka dari Al-Fatihah terus tersusun sampai ke An-Nas. Dari mana taunya? Taunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Jadi ayat-ayat itu dibaca oleh Nabi
Kemudian dalam urutan itu dicatat oleh malaikat, dicatat oleh para sahabat. Dicatat oleh para sahabat, ada yang menyimpannya dalam suhuf mereka masing-masing. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, maka dikumpulkan ahlul qura ini, kemudian mereka menyusun Al-Quran itu dengan tertib yang sekarang sedang kita baca. Dan Rasulullah ketika membacanya atau dibacakan oleh sahabat, jadi suatu saat misalnya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra'il Quran, bacakan kepadaku Quran." Kata Ibnu Mas'ud, "Rasulullah, bagaimana aku bisa membacanya? Padahal padamu lah itu." Kata Nabi SAW, aku suka mendengar bacaan orang lain. Maka Ibnu Mas'ud pun membacakan Quran. Beliau dari Al-Fatihah ke Ali Imran sampai kepada surat An-Nisa. Ya, susunannya itu sudah sempurna itu. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai ke An-Nisa. Sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli syahid wa ji'na bika 'ala ulai syahida. Sampai ke ayat itu kata Rasulullah SAW, cukup. Karena kemudian Ibnu Mas'ud dilihatnya Rasulullah menangis, berkaca-kaca mata beliau karena ayat itu. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, dan bagaimana pendapatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti setiap umat akan didatangkan saksi-saksinya. Di setiap umat akan datangkan saksi-saksinya, para nabi-nabinya. Nabi Ibrahim bersama kaumnya, Nabi Musa bersama kaumnya, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman bersama kaumnya. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan engkau nanti akan menjadi saksi bagi umatmu. Nah, itulah kenapa di akhirat itu lama sekali, karena setiap amal kita itu akan disaksikan oleh Nabi SAW. Kalau sampai tak sesuai dengan sunnahnya, maka kata Nabi, ini bukan ajaranku, tertolak nantinya. Nah, baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya susunan Quran itu memang sudah ada dan sudah Nabi SAW sudah membacanya atau dibacakan oleh para sahabat. Kemudian setelah Rasulullah wafat tersusun sempurna sebagaimana yang kita sekarang baca. Susunannya adalah diawali dengan robba, bismillah, bi atau ba, kemudian diakhiri dengan huruf sin. Yang kata para ulama, ini bukan ungkapan saya, ini ungkapan para ulama. Kata para ulama, ba dan sin dibaca bas, bermakna cukup. Maka Al-Quran cukup untuk menjadi panduan hidup kita. Di Hajjatul Wada, di haji terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau alaihi salatu wassalam berkhutbah dengan khutbah yang panjang sekali. Saking panjangnya khutbah itu, para sahabat merasa, ya Rasulullah cukup, ya Rasulullah cukup, ya Rasulullah. Seolah-olah khutbah perpisahan, dan memang itu adalah haji terakhir beliau, di mana beliau berkumpul dengan sahabat-sahabat yang banyak. Di antara khutbah yang panjang itu, Rasulullah SAW menyampaikan 2 pusaka dengan redaksi hadis yang berbeda-beda, tapi maknanya, substansinya sama. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadullu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan 3 pusaka, aku tinggalkan 2 pusaka. Aku tinggalkan 2 warisan. In tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang kepada 2 pusaka ini, lan tadillu abada, kalian tak akan tersesat selama-lamanya. Kalian tak akan tersesat selama-lamanya, dunia dan akhirat. 2 pusaka itu adalah kitab Allah wa sunnat Rasul, kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk para sahabat. Kalau untuk kita ada tambahan yang ketiga, ala fahmus salafus saleh, atas pemahaman orang saleh. Karena kita nggak ketemu dengan Rasul kan, kita nggak ketemu langsung dengan Nabi, maka kita belajar dari para ulama, orang-orang saleh yang tetap menjaga keistiqomahannya, kemudian dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, terus sampai seluruh ngaji kita. Maka Al-Fatihah
Dari guru ngaji kita sampai ke guru kita, sampai ke Rasulullah SAW sama Al-Fatihahnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya kembali ke Quran dan Sunnah, kita nggak pernah belajar dengan Nabi, kita belajar dengan orang-orang saleh. Terus sampailah pada Nabi SAW. Walaupun di akhir zaman tentu bagi kita agak repot mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, karena kita ada di ujung sungai, ya kan? Jadi bisa saja air sungai kita itu udah butek, ya kan? Bisa saja air sungai kita itu banyak sampahnya, ya. Tapi nanti kita bahas apa yang harus dilakukan. Di surat Al-Fatihah ini ada. Baik, Allah Subhanahu wa taala diawali dengan huruf ba dan diakhiri dengan sin. Al-Qur'an ini bermakna 16 yang bermakna cukup. Kita bahas ayat ini. Bismillah, dengan nama. Bismi, dengan nama Allah, Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Saya terjemahkan dulu secara lafziah. Alhamdulillah, segala puji, lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamin semesta alam. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang, Maliki yang menguasai, Yaumi hari ad-dini pembalasan, Iyaka hanya kepadamu, Na'budu kami menyembah, wa dan Iyaka hanya kepadamu, Nasta'in kami mohon pertolongan. Ihdina tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka, ghairi bukan, al-maghdub jalan orang-orang yang engkau murkai, alaihim atas mereka, wa dan la bukan, ad-dallin jalan orang-orang yang sesat. Itu kira-kira makna lafziahnya. Jadi kalau kita memahami makna lafziahnya, maka insya Allah kita akan lebih punya rasa dalam sholat kita. Baik, bismillah dengan nama Allah. Segala sesuatu ini dengan nama Allah. Maka jangan remehkan sebuah nama. Meremehkan sebuah nama. Karena itu bergantung dengan siapa yang punya nama. Misalnya orang datang ke rumah bapak sama kami dari Pak Kades ya atau Pak Lurah meminta sumbangan untuk 17 Agustus. Ini suratnya dari Pak Lurah, ini tanda tangannya. Seberapa aja Bapak mau bantu untuk acara 17 Agustus, ya sangat bermanfaat untuk acara kita. Mengatasnamakan Pak Lurah, maka dan tanda tangannya, maka selebaran itu punya nilainya. Misalnya saya diundang oleh orang dengan membawa surat Pak Prabowo, ya kan? Atau Jokowi, ini ada bagi-bagi beras ya, nanti di sini, nah Bapak ini dikasih kupon atas nama Pak Jokowi, misalnya ya, misalnya. Atau saya diundang oleh Pak Prabowo, ada suratnya. Orang itu mengatasnamakan presiden, maka nama itulah yang menguatkan. Kalau cuma diundang sama Pak Presiden, siapa, mana datanya, mana suratnya, mana. Tapi kalau ada suratnya, itu disebut dengan nama Bismi, dengan nama Pak Presiden, maka sebuah nama. Nah, hidup ini Allah Subhanahu wa taala, billah, hidup kita ini dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Maka segala aktivitas dalam kehidupan kita ini untuk siapa semuanya? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mengawali segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata William Shakespeare, apalah arti sebuah nama dalam hidup kita? Nama itu punya makna yang besar. Jangan remehkan sebuah nama. Nama itu sebuah doa. Nama adalah sebuah doa. Kadang-kadang orang ngasih nama, misalnya anaknya, hanya sekedar nama saja. Yang penting bisa punya panggilan. Lahir hari Senin dipanggil Senin, hari Jumat dipanggil Jumat, hari Kamis dipanggil Kamis, ya kan? Gak ada makna dalam namanya itu.
Ada orang ngasih nama anaknya dalam Al-Quran. Saya dulu pernah tugas di Waikanan, tugas dakwah, karena kami ini pindah-pindah dalam dakwah. Pernah juga di Waikanan, ada jemaah kami itu namanya Yakadul, sapam dia, besar tulisannya di sini, Yakadul. Unik pak namanya. Iya Ustaz katanya, ini dikasih nama anak sama ibu saya waktu kecil, katanya ngambil di Quran. Memang Pak, ada di Quran, di surat Al-Baqarah. Ya kan, ya kadul barku yakhtafu absarahum. Ya kadul barku yakhtafu absarahum. Ya kadul itu artinya hampir-hampir saja. Ya kan? Pak, artinya ini Pak. Ya, iya Ustaz, berarti orang tua saya. Karena dulu saya hampir mati Ustaz. Jadi waktu kecil dia mungkin lahir jam prematur atau gimana ya. Jadi bukan, tidak ada makna tujuan itu apa, karena hanya nama saja. Ada tetangga saya, dia punya anak perempuan namanya Salwa. Maaf kalau ada nama Salwa di sini ya Pak ya. Ya, ibu-ibu ada cucunya nama Salwa ya, bagus itu Ustaz dalam Al-Quran. Betul, memang dalam Al-Quran. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Salwa itu artinya burung puyuh. Ya, makanan Bani Israel, sejenis burung puyuh, ya, sejenis yang persisnya nggak tahu burung apa, dia makanan surga yang sudah siap saji untuk Bani Israel ketika mereka tersesat di padang tih, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena mendustai Musa. Nah, Allah Subhanahu wa taala ada di Quran. Cuma maknanya apa? Burung puyuh, burung pipit dimakan biawak, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala jadi asal ngambil nama di Quran. Sebuah nama. Kita tidak ngasih nama anak, ngasih nama, memberikan nama itu nama yang terbaik, yang berharap Allah ridho dan menjadi sebuah doa. Ada orang namanya, jadi ada ibu-ibu, ini maaf ya, sekali lagi maaf, ini cuma bercanda saja. Ada ibu-ibu ngasih nama anaknya Tony, ya kan? Siapa nama anaknya Bu? Tony. Ini saya ngambil di Quran Ustaz. Emang ada Bu? Ada Ustaz. Ya Allah Bu, dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, saya belum pernah ketemu ada Tony di Quran. Oh banyak Ustaz. Gimana Bu? A'udzubillahi minasyaitonir, ya kan? Dia ngambil di Quran, ya kan? Maaf ya kalau ada nama Tony, pasaran, nama orang barat itu sebenarnya, ya kan? Ngambil dari a'udzubillahi minasyaitonir, ya kan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, apalah arti sebuah nama? Oh tidak, bagi seorang muslim itu nama bisa berubah menjadi ada orang-orang yang menyebutkan nama orang-orang saleh itu akhirnya menjadi berhala. Nanti kita bahas itu, di surat Nuh ada, di surat An-Najm ada, tapi nanti kita terlalu melebar ke sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebuah nama, memberikan nama yang terbaik. Diberikan kepada orang anaknya ini namanya bagus, namanya Yusuf. Tapi seiring berjalannya waktu, SD, SMP, dia nggak mau dipanggil Yusuf. Dia dipanggil kawan-kawannya Ucup, ya kan? Kata emaknya, ngapa kau ini? Nama kau ini Yusuf. Ya Allah Ma, aku tidak ganteng. Katanya Ma, Yusuf itu ganteng. Aku ini tidak ganteng. Ya Allah, Yusuf. Ibu ngasih nama kau Yusuf ini bukan soal gantengmu, bukan. Kau baca surat Yusuf itu. Dia tentang seorang yang sabar. Dia tentang seorang yang jujur. Dia tentang seorang yang menjauhi maksiat. Dia seorang pemimpin, dia seorang yang bertanggung jawab, orang yang adil. Itu mama ngasih kau nama Yusuf, ya kan? Yusuf. Jadi bukan tentang gantengmu, tapi tentang hebatnya dirimu. Kan ibu-ibu kan kalau hamil dia baca surat Yusuf berharap anaknya ganteng, tapi tidak berharap diuji sebagaimana ujian Yusuf. Oh, ujian Yusuf ini berat dari kecil, Pak, udah dibuang di sumur, bukan oleh siapa-siapa, oleh saudaranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadi memberikan nama. Jadi anak itu mungkin karena dia nggak ganteng dia dipanggil Ucup, ya kan? Ada namanya Ibrahim. Ibrahim, tapi setelah besar bukan Ibrahim dipanggil Baim, ya kan? Baim namanya. Ketika di absen, ya kan? Pas di rumah sakit,
Pas di rumah sakit nebus obat, kan kasih nama dulu ya kan. Sang kasir manggil, Bapak 11 meter, ya kan. Bapak 11 meter, datang siapa? Nama orang kok 11 meter? Bapak 11 meter, nggak ada ya. Oh, datang itu. Yang siapa, Bu? Siapa? Ini Bapak 11 meter siapa ya? Oh, bukan 11 meter ini, Bu. Ini IIM, ya kan? IIM 11M, ya kan? IIM ternyata. Nama asli dia Ibrahim, ya kan? Dipanggil IIM, ditulis 11 meter, ya kan? IIM itu 11 meter. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa arti sebuah nama? Nah, akhir zaman ini orang ngasih nama anak-anaknya sesuai nama bapaknya, sesuai nama ibunya digabung. Nama siapa, Bu, nama anaknya? Justin Bieber. Ngefans tak dengan artis barat itu? Oh, bukan Ustadz, bukan. Nama suami saya Jaja, nama saya Titin, digabung jadi Justin. Oh iya, gabungan nama hari ini, ya kan? Justin, Jaja, dan Titin, ya kan? Kalau Biebernya apa, Bu, Biebernya? Biebernya itu Ustadz, buatnya di Jember. Oh iya, Justin Bieber, Jaja, dan Titin buatnya di Jember. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya kalau bagus Justin, Jaja, dan Titin. Kalau suaminya Basuki, istrinya Kokom, Baskom, kan gak enak. Jadi tidak harus menggabungkan nama. Nama adalah sebuah doa dan harapan. Nah, Allah menyebut namanya Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang, dan ini ulang-ulang di semua ayat Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah itu luas rahmatnya, kasih sayangnya daripada kemurkaannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, masih utuh Rahman dan Rahimnya. Allah ingin tunjukkan dirinya Ar-Rahman, maha pengasih, Ar-Rahim, maha penyayang. Maka dengan nama Allah yang maha kasih, yang maha sayang, semuanya dikasih, tapi tidak semua disayang. Kalau ada yang disayang, belum tentu dikasih. Tetapi kalau orang yang dikasih, semua makhluk dikasih. Mau dia kafir, mau dia musyrik, semuanya dikasih. Dikasih hidup, dikasih rezeki, ya kan, diberi maksudnya. Itu menunjukkan Allah maha kasih. Tapi kalau sayang, terkadang Allah berikan ujian, panggil seseorang, wujud daripada sayangnya. Kalau dia melakukan kesalahan, langsung Allah tegur dalam hidup dia, itu wujud daripada sayangnya. Dan nanti kita akan ketemu bagaimana ayat-ayat itu berbicara. Dengan nama Allah yang maha Rahman, yang maha Rahim, yang maha kasih, yang maha sayang. Alhamdulillah, segala puji. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca potongan kata di awal ini, Alhamdulillah, harusnya dia dibaca tipis. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bermakna segala puji. Kalau seorang itu membacanya ditebalkan pakai huruf H besar, Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah bermakna maha segala puji. Kalau Alhamdulillah bermakna kematian atau asyam'u, kematian. Atau jenis penyakit kulit yang mematikan. Jadi kalau ada orang yang baca Alhamdulillah, kematian untuk Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau dia baca tipis, Alhamdulillah, bermakna segala puji bagi Allah. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Artinya kematian untuk Allah. Waduh, banyak salah saya, Ustaz. Ya, kita kadang-kadang meremehkan hal yang semacam ini kalau kita nggak belajar. Kalau kita belajar, akhirnya kita berusaha. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Ayo sok kepasehan, Bu, ya kan? Bukan sok pase. Saya baru tadi pagi belajar, kata Ustadz, kalau dibaca Alhamdulillah, itu artinya asyam'u, kematian. Ya, makanya saya ubah sekarang, bukan sok pase, bukan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kadang-kadang enggak
Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah, ya kan? Sekarang Bapak udah ngaji, maka nggak boleh lagi alhamdulillah. Harusnya alhamdulillah. Tipiskan sedikit. Waduh Ustaz, lidahnya sudah keras, kerok pakai bambu, ya kan? Kalau nggak bisa pakai bambu, pakai sendok, ya kan? Dikerok, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala nggak usah lah. Maksudnya kalau udah keras lidahnya ya sudah, nggak apa-apa, nggak berdosa. Tidak berdosa, Pak. Kita udah tahu ya, dan kita sudah mencoba untuk mengucapkannya, masih tidak pacak-pacak juga kata orang Palembang, ya kan? Kayak saya, ada huruf yang saya nggak bisa, yaitu huruf R. Nah, karena aku ini kebanyakan minum cuko, ya kan? Waktu di Palembang. Nah, jadi R aku agak nyangkut, ya kan? Jadi kalau nggak baca, ya sudah, memang nggak baca. Nggak bisa, ya memang nggak bisa, ya kan? Tapi setidaknya tahu ilmunya. Oh, harusnya alhamdulillah. Ya kan? Setidaknya tahu ilmunya ya. Kalau misalnya lidah kita udah keras, sudah kaku, udah pelok, ya udah nggak apa-apa, ya kan? Nggak, jangan-jangan kayak gitu. Gimana kabarnya Pak? Oh, pokoknya bagus lah, ya kan? Enggak lah, pakai lah, alhamdulillah. Walau gitu ya. Yang penting tahu ilmunya. Soal prakteknya, ya keadaan yang menentukan. Oke ya. Baik, alhamdulillah. Kesalahan pertama yang banyak terjadi di masyarakat itu ketika mengucapkan atau menjadi imam atau membaca Al-Fatihah itu adalah kata yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al-alamin itu kesalahan yang kedua. Orang kadang malas nyebut huruf A. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin, bukannya alamin. Yang betul itu orang alim atau orang alim? Alim. Wah, ibu ini ngaji kayaknya. Alim, betul, yang betul itu orang alim. Tapi kita sering nyebutnya bukan orang alim, tapi orang alim. Jadi, kamu saya ngomong, mau ke mana? Mau ke masjid. Mau ke mana? Oh, mau pengajian, kata ibu-ibu. Terus kata tangganya, oh, alim nian, caknya. Ya kan, alim, alim. Kalau alim itu artinya mengetahui atau mengilmui atau orang yang berilmu. Tapi kalau alim itu bermaknanya pedih, susah, ya kan? Jadi kalau ada orang mengatakan, alimnya, ya kan? Artinya susah nih kan hidup kau nih, ya kan gitu, ya kan? Alim artinya mengetahui atau mengilmui. Tapi kalau alim itu artinya susah, pedih, menderita. Jadi jangan seneng kalau bilang orang alim, artinya orang yang susah, ya kan gitu. Harusnya alim. Nah, beda antara alam dengan alamin, ya kan? Orang-orang yang kalau alamin semesta alam. Jadi jangan menganggap remeh sebuah huruf dalam Al-Qur'an. Jadi harus terus belajar. Yang betul itu mangkodir apa mangkadir? Mangkadir atau mangkadir? Nah, sate cak kodir apa sate cak kadir? Kodir yang betul itu Q pakai huruf K. Tapi orang malas nyebut huruf K, dia ganti dengan huruf K, ya kan? Nama dia Qadir diganti Kadir, ya kan? Kalau Qadir itu bermakna kuasa, perkasa. Qadir maknanya perkasa. Tapi kalau Kadir bermakna bulat, ya kan? Al-ma'un kadir, air yang butek, ya kan gitu. Beda tipis Q dan K, ya kan? Dulu sudah lama nih, udah sekitar mungkin 10 tahun yang lalu. Teman istri saya, dia memposting anaknya yang baru lahir sekitar 7 hari baru lahir. Dia kasih nama, memposting di Facebook. Dia ngasih nama anaknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Qilabiyah. Dia kasih nama anaknya Qilabiyah. Terus di Facebook ini saya baca,
Kemudian saya ini iseng, saya jadi ditaruhlah HP-nya di kasur, saya baca. Dia posting anaknya, telah lahir anak saya. Kata dia, saya kasih nama Kailabia. Terus salahnya saya komentar di Facebooknya teman istri saya ini. Saya bilang, Mbak, orang Indonesia itu males nyebut huruf Q. Kalau Kilabia, saya tahu maksudnya, artinya visioner. Dia berharap anaknya menjadi anak yang visioner. Kilabia bermakna visioner. Tapi orang Indonesia nggak mau nyebut huruf K, mereka akan ganti dengan huruf K. Kilab dengan kilab. Kalau kilab itu artinya anjing. Oh, dibalas di Facebook itu. Dasar Ustadz ngomong nggak pakai geraham, kata dia, ya kan. Saya menyesal, seharusnya nggak usah dikomentari, tapi saya menyesal sampai hari ini. Demi Allah, saya tidak suka mengomentari apapun yang terjadi. Mau apa saya ketik, saya hapus lagi. Kalau ngomentari apa-apa nggak mau, karena ternyata tak semua apa yang kita komentari dianggap orang baik, ya kan. Akhirnya saya sudah gak usah ikut komentar, ya kan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya termasuk orang yang tidak sangat suka berkomentar dengan setelah kejadian itu. Maka kalau ada apa-apa selalu mikir, janganlah nanti orang salah memahami. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke sini. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi, Tuhan al-alamin, semesta alam, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Maliki yaumiddin yang menguasai yaumi hari ad-dini pembalasan. Maka cara membacanya dia mengayun, kata syekh saya, guru saya. Kami pernah membahas ayat ini di Malang. Kami itu dikumpulkan di daerah Batu, dikumpulkan selama 1 bulan bersama para ustadz-ustadz di seluruh Indonesia. Kumpul di sana, ada berapa orang di lembaga kita, lembaga dakwah kita itu. Selama 1 bulan, hampir 1 bulan itu Al-Fatihah saja yang dibaca. Jadi ngantuk, berderet ini Ustaz satu-satu ngadep saya ini. Alhamdulillah yaumiddin itu dibaca dengan lembut, kata beliau. Maliki yaumiddin. Jadi kalau ada orang baca Maliki yaumiddin itu nggak tepat, harusnya dibaca lembut. Mengayun, Maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Kesalahan yang selanjutnya adalah iyyaka na'budu. Iyyaka harus diberikan tasydid pada huruf ya-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh dibaca iyyaka, nggak boleh. Kalau iyyaka bermakna hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah, dan iyyaka hanya kepadamu, nasta'in kami mohon pertolongan. Tapi kalau seorang itu membacanya tanpa tasydid, kalau iyyaka hanya kepadamu, tapi kalau iyyaka itu bermakna asyams, matahari. Jadi kalau ada orang yang baca walaupun suaranya enak didengar tapi nggak sesuai dengan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bermakna hanya kepada matahari kami menyembah dan hanya kepada matahari kami mohon pertolongan. Fatal kan? Cuma hilang tasydidnya doang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid itu merubah makna. Jadi harusnya iyyaka, nggak boleh dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan kata anak-anak gitu ya. Hanya kepada matahari kami menyembah, hanya kepada matahari kami mohon pertolongan. Itu maknanya. Tasydid, cuma tasydid doang, tapi bergeser maknanya. Kalau ada orang yang azan, hayya 'alal falah, mari kita cari kemenangan. Tapi kalau dia kasih tasydid, hayya 'alal falah, mari kita cari Pak Tani, ya kan? Jadi falahun itu artinya Pak Tani. Jadi kalau di azan hayya 'alal falah dikasih tasydid, mari kita cari Pak Tani. Jadi cuma tasydid doang bergeser maknanya. Ihdinas siratal besar. Kalau tadi di atas alhamdulillah pakai H kecil, kalau
Kalau ihdina itu pakai H besar. Ihdina. Ada H nanti, ya kan? Cukup saja berbeda dengan H. Kalau ihdina, tunjukilah kami. Kalau ihdina, ada orang yang mungkin saking fasihnya, alhamdulillah, mantap. Pas kalimat ihdina, salah. Ihdina itu bermakna satukan kami. Tapi kalau ihdina, tunjukilah kami, bimbing kami. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf yang paling berat dibaca huruf sa dan huruf ta. Itu susah, harus latihan. Mustaqim bukan mustaqim. Ya kan? Mustaqim harus pakai huruf K, harusnya Q. Mustaqim, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta, an'amta. Bukannya amta, tapi an'amta. An pakai alif. Bukannya an. Am saking fasihnya ini juga dia. Siratal ladzina an'amta, salah, dia pakai ain semua, harusnya alif ketemu ain. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mengayun seperti orang naik motor itu atau mobil, ketemu polisi tidur, ya kan, naik motornya, nah ya, waladdallin, gitu ya. Oke. Baik, itu kesalahan-kesalahan yang paling banyak terjadi di masyarakat. Tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu ketemu sholat di sebuah masjid, kemudian imamnya bacanya sembarangan, gak usah fokus kepada bacaan imam. Fokus saja kita ngejaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mentang-mentang kita belajar tajwid, akhirnya bacaan imam kita koreksi dalam sholat kita. Alhamdulillah, salah imam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah dia ini. Siratal ladzina iyyaka na'budu. Enggak betul imam ini. Kita fokus ngebenerin bacaan imam, bukan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang yang belajar tajwid enggak, dia fokus kepada salat dia. Dia fokus kepada bacaan imam, dia koreksi bacaan imam. Salah masuk masjid ya. Gak bisa. Kalau Anda masuk ke sebuah masjid, kemudian imamnya bacaan berantakan, salah dia, adalah dosa dia karena nggak mau belajar. Berani-berani jadi imam sementara dia nggak pernah belajar. Kan ada kan orang-orang yang sok-sok begitu, ya kan? Mau terus dia jadi imam, padahal belajar pun tidak pernah dia. Karena dia yang paling banyak, karena dia yang paling banyak di masjid. Ada yang memang belajar dia, latihan dia, bacaannya bagus, tapi karena dia yang paling banyak keramiknya, makanya dia terus ya. Nah, kita masuk ke karena kita belajar ilmu tajwid, maka kita ini ngerasa salah ini, ada salah. Akhirnya fokus kita kepada bacaan imam. Salahnya imam, salahnya dia, betulnya kita. Maka sholat saja, ya kan? Kecuali di masjid itu, jadi ini kalau kita datang sebuah masjid Pak ya, masjid datang kita bacaan, salah bacaannya salah. Fokus saja kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita tinggal di sebuah tempat dan imamnya itu tadi terus, maka lebih baik kita cari. Kalau wa ini nggak mau diganti, wa ini ya, yang nyumbang kami paling banyak ini nggak mau diganti ya kan? Ya sudah, cari aja masjid lain, karena itu sudah kesalahan yang fatal, ya kan? Oke. Jadi memang ada masjid-masjid yang begitu, masih ada, ya. Banyak, ya. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mempelajari ini untuk diri kita, gitu ya kan? Untuk diri kita. Nanti kalau kita temukan yang tidak sesuai dengan ini, ya sudah, jangan kita fokus kepada bacaan orang itu, ya kan? Jadi kita nikmati saja sholat kita. Oke. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabb, Tuhan. Rabb itu bermakna
memelihara. Kita terjemahkan Rob itu Tuhan, ya Robbi, wahai Tuhanku. Tapi makna sesungguhnya Robba, ya Robbu itu artinya memelihara. Misalnya dalam doa kita ya, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani. Kama sebagaimana robbayani memelihara aku. Robbayani memelihara aku. Nah, Robbi ini, jadi orang tua kita kan memelihara kita kan. Ketika kita lahir, ya kan, dipelihara. Semarah-marah orang tua kita, masih kita bayi, ya enggak kita dicubitnya. Nangis terus kok. Nah, kalau nangis terus dilempar anak bayinya masuk ke kolam lele. Ya kan? Enggak mungkin kan? Karena orang tua Robba memelihara. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini memelihara bukan hanya kita saja, tapi alam semesta, al-alamin, alam semesta. Alam semesta ini, alam semesta ini Pak, kalau kita baca-baca lah ya, atau kalau sekarang teknologinya canggih ya, kita nonton-nonton video-video tentang bagaimana galaksi Bima Sakti, bagaimana planet-planet itu, kita ini sebutir pasir di antara planet galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Saktinya, planet-planet yang lain. Sudah ada galaksi-galaksi yang lain. Kita aja yang bumi ini sebesar butiran pasir di antara planet-planet yang lain. Matahari itu hanya untuk galaksi kita saja. Galaksi-galaksi yang lain ada mataharinya, dan tidak ada yang bisa sampai ke sana. Nggak ada orang yang bisa sampai keluar angkasa, nggak ada. Habis orang sampai keluar angkasa. Kita mentok-mentoknya itu sampai mana lah ya kan, nggak sampai keluar daripada angkasa, nggak sampai kita. Nah, Allah Rabbul Alamin yang menjaga alam semesta ini sehingga antara planet dengan planet yang lainnya tak berbenturan. Dia kalau di galaksi kita saja itu dia berputar menurut porosnya masing-masing. Berbeda sekian detik saja tabrakan, ya kan? Kalau tabrakan maka itulah jadi kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah diterjemahkan hari kiamat, tapi secara lafziah Qari'ah itu benturan yang dahsyat. Jadi kalau planet dengan planet benturan, maka disitulah terjadinya kiamat. Nah, Allah Rabbul Alamin yang menjaga alam semesta ini. Pokoknya kalau pengen tahu-tahu banyak tentang alam semesta, tonton saja, cari video-video tentang itu. Oh, kecil sekali kita ini. Kecil sekali kita ini. Kita ngerasa diri kita besar, kita ngerasa diri kita hebat, kita menguasai Lampung, kita menguasai Indonesia. Padahal dunia kita ini kecil. Yang kita, buminya aja sebutir pasir, Pak. Ini analoginya saja. Sebutir pasir di antara miliaran pasir-pasir planet-planet yang lain. Nah, siapa yang memelihara ini? Allah Rabbul Alamin. Gak usah bicara tentang semesta. Bicara saja tentang dunia. Dunia ini jenis burung, ada berapa jenis burung? Jenis semut, ada berapa jenis semut? Kita sampai jam berapa ya Pak biasanya di sini? Jam 6 sampai bunyi ini ya? Enggak. Oh, enggak bunyi. Jam 6 lewat 5. Oke, baik ya. Iya. Siapa tahu ya kan ada urusannya lain. Baik. Jadi al-alamin Rabbul Alamin. Jadi jangan kita lihat alam semesta, nggak sanggup kita. Kita lihat di dunia kita saja. Betapa banyak jenis semut, betapa banyak jenis burung, betapa banyak jenis binatang-binatang yang lain, betapa banyak jenis pohon. Oh, itu macam-macam jenisnya. Ada yang mengatur itu semua. Rabbul Alamin. Dialah Allah Tuhan semesta alam. Kita terlalu jauh juga kalau melihat bumi ini. Kita lihat dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita. Dalam diri kita pun kalau kita melihat diri kita, kita ini tidak mengatur diri kita sendiri. Maaf Pak Haji. Pak Haji tadi malam tidur jam berapa Pak Haji? Tidur tadi malam jam berapa? Jam? Ah iya. Hebat Pak Haji nih jawabannya. Jadi kalau Pak Haji jawab, saya tidur tadi malam jam 10, berarti belum tidur. Jam berapa tadi malam? Ah, saya tidur jam 10. Ah, berarti Bapak belum tidur. Kok tahu? Kan bukan bini saya. Bapak ngeliat jam 10, ya kan?
Kita pun tak tahu persis tidur jam berapa, terlelap jam berapa, kita tidak tahu, karena Rabbul Alamin yang menjaga tidur kita, itu ada yang menjaga tidur kita. Jantung tetap bergetar. Siapa yang menciptakannya? Yang mengalirkan darah pada seluruh tubuh. Nadi berdenyut, paru-paru bernapas, semua. Siapa yang mengatur semua? Bukan kita. Kadang-kadang kita merasa ini kita semua yang ngatur. Tidak ada Rob yang mengatur sampai sedetail dan serincinya. Sampai urusan diri kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau anehnya kita sering gelisah karena kita ngerasa kita ngatur hidup kita sendiri. Satu ayat ini saja, kalau kita pahami, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak akan gelisah hidup kita, karena kita dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Jadi hidup kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngerasa Allah yang maha mengatur, maka semesta saja diatur, apalagi kita yang kecil-kecil ini pasti dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana Allah mengaturnya? Tidak bisa kita jawab, sebab kita nggak tahu bagaimana sistem ini bekerja. Tapi yang jelas, segala sesuatu tak mungkin dia ada dan tak mungkin dia bergerak dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya kalau tidak ada yang membuat, kalau tidak ada yang mengaturnya. Jadi kalau kita baca sekarang, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta, termasuk aku ini adalah yang dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pahami ayat ini, kita ngerasa hidup kita jauh lebih tenang karena ada yang menjaga kita, yang mengatur hidup kita. Saya cepatkan Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang nanti akan membalas pada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan inti Quran ini ummul kitab, dia adalah ibunya Quran, ibunya kitab. Jadi kalau kita mau tahu intinya Quran, maka ada di Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah, namun Al-Fatihah ini juga punya inti. Inti Al-Fatihah ini pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Hidup kita ini bergantung kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Jadi inti Quran ada di Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah itu ada di kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suatu saat ketika awal-awal saya kuliah, salah satu tempat kuliah saya di Darul Fatah, kita diruqyah oleh Pak Ustadz, ini diruqyah mahasiswa. Dia berkata sama Ustadz, kalau kenal Ustadz Hafiz Rianto, ya kan, dosen berpada. Ketika dia kesurupan ini, kata kawan saya ini, saya akan keluar dari tubuh ini kalau engkau membacakan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 33 kali. Ustadz saya tertawa, kata enggak, saya tak mau ikut saya. Kemudian setelah diruqyah dengan bacaan ayat-ayat ruqyah, kemudian kita tanya ke Ustaz, kenapa dia itu enggak? Dia mau nipu saya. Engkau aku menyembah, pada Engkau aku mohon pertolongan. Dia keluar kalau saya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini inti daripada Al-Fatihah. Hidup kita ini hanya menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tujuan penyembahan. Dan nasta'in, mohon pertolongan. Yang didahulukan adalah na'budu, kemudian baru nasta'in. Kita ini kadang salah, kita ini sering nasta'in dulu baru na'budu, atau nasta'in tak pernah na'budu. Kita ini kadang-kadang minta tolong dulu, kemudian baru nyembah. Kalau lagi senang-senang baru nyembah. Padahal harusnya menyembah Allah dulu, kemudian baru minta pertolongan. Itu adabnya. Adabnya na'budu dulu, baru ya Allah, aku minta pertolongan. Ya, baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai itu ayat itu saja dulu pembahasan kita pada pagi ini, karena mungkin ada agenda lain ya yang memang harus kita lakukan. Kita sempurnakan majelis kita pada kesempatan yang mulia ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesaat di saat yang baik, di tempat yang baik, telah melakukan hal-hal yang baik,
bersama orang-orang yang baik dengan waktu yang terbaik. Semoga Allah kabulkan doa-doa dan harapan-harapan kita. Ila hadhihi niyyah. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Walhamdulillah ala ni'matil hidayah wal ibadah. Walhamdulillah ala ni'matis sihha wal faraq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Pasti banyak sekali kekurangannya. Mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ambil kesimpulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.